Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Tenun Songket Sambas Sahidah. Pada pertemuan kali ini saya akan menceritakan bagaimana awal berdirinya usaha kerajinan tenun songket Sambas Sahidah. Usaha kerajinan tenun songket Sambas Sahidah didirikan oleh Ibu Sahidah, dan nama usaha tenun songket Sahidah juga diambil dari nama pendirinya, yaitu Ibu Sahidah, dan beliau adalah ibu saya sendiri. Usaha tenun songket Sambas Sahidah didirikan secara komersil oleh Ibu Sahidah tepatnya pada tahun 1960-an di kota Singkawang, justru sekitar jarak 2 jam dari kota Sambas. Kota Sambas di mana kota yang menjadi sentral kerajinan tenun songket Sambas. Menjadi pertanyaan juga, mengapa Ibu Sahidah awal mendirikan usaha tenun songket Sambasnya itu, tempat pemasarannya itu justru di kota Singkawang pada tahun 60-an, bukan di kota Sambas sendiri. Karena pada tahun itu Ibu Sahidah berpikir bagaimana dia ingin mengembangkan kerajinan tenun songket yang ada di Sambas. Tidak hanya dijual di perkampungan atau di sekitar tempat dia tinggal saja, bagaimana pangsa pasar yang boleh dia jangkau itu lebih luas. Sehingga dia memutuskan untuk pindah ke kota Singkawang, yaitu salah satu kota yang berjarak 2 jam dari kota Sambas, di mana tempat kelahirannya dan merupakan sentral dari tenun songket. Tapi di kota Singkawang dia pilih sebagai kota untuk memasarkan pertama kali kerajinan tenun songket Sambasnya. Dan alhamdulillah, sejak Ibu Sahidah memulai usaha tenun songket Sambas di kota Singkawang pada tahun 60-an, penjualannya mendapat sambutan yang baik. Dia mendapatkan pasaran yang bagus, dan banyak kerajinan tenun songket Sambas pada masa itu yang dibuatnya laku di pasaran, sehingga membuat usahanya lebih berkembang. Tapi sering perjalanan waktu, usaha tenun songket Sambas Ibu Sahidah di kota Singkawang tidak bisa berjalan lama karena beliau harus menikah dan beliau harus kembali lagi ke kota Sambas. Di kota Sambas, Ibu Sahidah lanjut menjalankan usaha kerajinan tenun songket yang ia dirikan tadinya di kota Singkawang, tentunya dengan merintis baru, dengan mencari pangsa pasar baru, dengan mencari pekerja baru. Dan alhamdulillah, lagi-lagi usaha yang ia jalankan di kota Sambas berjalan sebagaimana yang diinginkan, berkembang, pengrajinnya mulai bertambah satu persatu, orang semakin banyak mengenalnya. Tapi lagi-lagi yang namanya usaha tidak bisa terus berjalan stabil karena sesuatu dan lain hal. Lagi-lagi Ibu Sahidah harus berhenti untuk menjalankan usaha tenun songketnya di kota Sambas, karena mungkin dia harus fokus untuk mengurus anaknya yang pada masa itu masih kecil-kecil, termasuk kami masih kecil-kecil pada masa itu, sehingga beliau harus berhenti usaha songket. Tapi karena sudah menjadi jiwanya dalam mengembangkan kerajinan tenun songket Sambas, sudah menjadi kesenangannya dalam kerajinan tenun songket Sambas, ketika anaknya sudah tumbuh dewasa, kemudian beliau sudah kembali giat untuk menjalankan usaha tenun songketnya kembali, sehingga di tahun 1994 di tempat yang sama di kota Sambas, tepatnya di Jalan Pendidikan Dusun Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Ibu Sahidah kembali mendirikan usaha tenun songket Sambas yang sempat terhenti. Dengan pengrajin yang baru, dengan mencari pangsa pasar yang baru, kembali Ibu Sahidah
coba mencari terobosan-terobosan untuk mengembangkan usaha tenun songket sambasnya. Dan alhamdulillah dengan dibantu oleh anaknya, saya sendiri pada masa itu berawal dari 2 orang pekerja, berawal dari jumlah produksi yang masih sangat terbatas, kami kembali merintis usaha tenun songket Sambas Sahidah di Dusun Manggis, Kecamatan Sambas. Tentu tidak mudah untuk memulai suatu usaha. Pada masa itu kami harus berjalan dari satu rumah ke satu rumah untuk mencari penenun yang baru. Kemudian kami juga berjalan dari satu rumah ke satu rumah untuk mencari konsumen yang baru, untuk mengenalkan kembali usaha kerajinan tenun songket Sambas Sahidah di awal tahun 90-an. Pada masa itu, di saat awal-awal Ibu Sahidah mendirikan usaha tenun songketnya, tren tenun songket di Sambas atau bahkan di Kalimantan Barat sendiri itu mengalami masa stagnan. Artinya penjualan yang tidak begitu tinggi. Bahkan saya melihat pada masa itu masyarakat hampir saja semacam meninggalkan pakaian adat tenun songket Sambas pada masa itu. Mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya mungkin pada masa itu tenun songket tidak mengalami beberapa perkembangan dari segi corak, dari segi warna, dari segi modenya mungkin yang dihasilkan, sehingga konsumen agak sedikit lari dari kerajinan tenun songket Sambas ini. Tapi kami tidak berputus asa dengan kondisi stagnannya tenun songket Sambas di era tahun 90-an. Kami kembali memunculkan kerajinan tenun songket Sambas lewat usaha kerajinan tenun songket Sambas Sahidah. Kami punya satu tekad bahwa ini merupakan salah satu warisan budaya Melayu masyarakat Sambas yang tidak boleh mati dan harus terus dilestarikan. Dan tentunya dari generasi ke generasi kami berupaya untuk melanjutkan usaha kerajinan tenun songket yang ada di Sambas agar tetap terjaga dan terlestarikan. Sehingga dengan salah satu strategi yang kami lakukan, bagaimana kami menggandeng kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sambas di awal tahun 2000-an, kami coba bekerja sama untuk melakukan berbagai promosi. Langkah yang kami lakukan pada masa itu yaitu dengan mengikuti berbagai event pameran yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Pada masa itu kami lakukan berbagai pameran di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan sampai tingkat internasional. Kemudian tidak cukup dengan strategi pemasaran yang kami lakukan pada masa itu. Saya menyebutnya kami harus melakukan berbagai instrumen bisnis. Di antaranya di rumah kerajinan tenun songket Sambas Sahidah yang berada di Sambas, kami coba untuk membuat berbagai koleksi kain antik. Kami menghadirkan berbagai koleksi kain antik. Kami harus menghadirkan berbagai alat-alat tenun yang kuno yang harus kami buru di rumah-rumah penenun yang ada di kampung untuk kami kumpul di Galeri Tenun Songket Sambas Sahidah. Kemudian kami juga membuat berbagai buku tentang kerajinan tenun songket Sambas Sahidah. Sehingga dengan berbagai instrumen ini kami berharap tenun songket Sambas lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Kami juga coba bekerja sama dengan berbagai media pada masa itu untuk mengekspos tenun songket Sambas yang ada di masyarakat. Kemudian diversifikasi produk juga kami lakukan. Bagaimana di awal tahun 2000-an Ibu Sahidah membuat salah satunya kopiah tenun songket, kemudian baju tenun songket seperti yang saya pakai ini juga dibuat di awal tahun 2000-an. Ini adalah salah satu pengembangan yang kita lakukan
demi mengembangkan kerajinan tenun songket yang ada di Sambas. Berbagai instrumen bisnis juga dilakukan oleh usaha kerajinan tenun songket Sambas Sahida di awal tahun 2000-an dengan tujuan agar tenun songket Sambas lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas pada masa itu. Di antaranya bagaimana kami pada masa itu membuat miniatur alat tenun yang sengaja dibuat dengan alat atau dengan bahan baku yang sama persis dengan alat tenun yang aslinya, supaya ada daya tarik daripada konsumen atau masyarakat terhadap kerajinan tenun. Kemudian bagaimana kami membuat produk-produk turunan dari kerajinan tenun songket Sambas, tidak hanya berbentuk kain saja yang kami tawarkan kepada konsumen pada masa itu, tetapi kami coba membuat bahan baju tenun, membuat alas meja dari bahan tenun songket, membuat kopiah dari benang emas, kemudian membuat hiasan dinding, serta banyak lagi produk-produk lainnya yang pada masa itu di awal-awal tahun 2000-an itu dihasilkan di rumah kerajinan tenun songket Sambas Sahida dengan tujuan agar tenun songket Sambas bisa lebih berkembang ke depannya. Dan ternyata dengan adanya diversifikasi produk ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, dari konsumen, sehingga tenun songket Sambas perlahan demi perlahan di awal tahun 2000-an kembali dikenal oleh masyarakat luas pada masa itu.